Halo kaum intelektual sekalian, Pak Prabowo pernah mengatakan tahun 2030 Indonesia akan bubar. Wow, gila, 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 luar binasa. Sepertinya video ini tidak disukai oleh warga Konoha. Karena apa? Karena video ini bertentangan dengan pola pikir warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Apakah ini cuma hoax atau tidak? Apa dasarnya? Kenapa Pak Prabowo mengatakan 2030 nanti Indonesia akan bubar Kenapa? Apakah karena banyaknya kejoliman terhadap minoritas gitu? Apakah karena sering mempersekusi rumah ibadah gitu? Apakah karena sering membubarkan ibadah orang-orang Kristen gitu? Ya, apakah karena mempersulit izin pembangunan gereja gitu? Apakah karena masyarakat kita itu sudah mulai bosan dengan pemerintah gitu? Apakah karena rupiah sudah mencapai 18.000 gitu? Apa faktornya? Apa yang mendasari gitu? Apakah konflik agama itu bisa bikin suatu negara itu hancur berantakan? Apakah konflik agama itu bisa bikin negara itu pisah? Apakah konflik agama ini sangat sensitif gitu? Jadi ada yang mengatakan ya Konoha itu akan bubar karena konflik agama. Konoha bisa aja two state solution gitu atau solusi dua negara. Kenapa? Karena antara umat tertentu di Konoha, umat Kristen dan umat lainnya itu nggak pernah akur gitu ya, ribut ya. Tiap minggu ada kasus-kasus bubarin paksa ibadah orang lain ya. Kemudian kasus persekusi, mempersulit izin rumah ibadah seperti yang viral baru-baru ini gitu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini dasar utama daripada Pak Prabowo atau tidak? Lalu kalau ini dasar utamanya, kenapa Pak Prabowo diam aja? Kalau saya perhatikan, kalau ada kasus mempersekusi rumah ibadah, bubarin paksa dan sebagainya, Pak Prabowo itu diam aja. Tapi kalau sudah berurusan dengan Palestina, Pak Prabowo itu langsung gercep. Apakah ini aksi politik? Apakah ini sebenarnya strategi politik Pak Prabowo? Menurut keyakinan saya, Pak Prabowo itu tidak peduli dengan minoritas. Kenapa? Karena untuk mengamankan jabatan. Bayangkan kalau Pak Prabowo itu berpihak pada minoritas. Apakah mayoritas akan marah? Yes. Ya, di Konoha seperti itu. Kita ambil contoh misalnya seperti masalah kurban. Pak Prabowo menggelontorkan dana dugaannya dari APBN sekitar 100 miliar coy. Bayangkan, 100 miliar itu ya untuk beli kurban. Ya sekitar 1080 ekor kurban gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini pilih kasih gitu? Kenapa orang-orang Kristen tidak pernah dapat babi misalnya? Ya, harusnya kan tiap Natal ada babi tuh ya, misalnya 2000 ekor kayak gitu. Kan nggak mahal tuh babi ya, lebih mahal sapi kan. Ya, kan kita sama-sama bayar pajak. Bahkan yang paling banyak bayar pajak itu adalah orang-orang Kristen. Kenapa? Karena yang banyak perusahaan di Konoha itu yang punya orang Kristen, orang-orang China, Cindo itu kan banyak kan Kristen ya. Harusnya ya dikasih dong ya orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, Konghucu gitu, orang yang tidak beragama sekalipun harus dikasih dong. Masa cuman dikasih sama kaum tertentu gitu. Kan nggak boleh gitu dong. Itu namanya pilih kasih. Nah, apakah Pak Prabowo ini sengaja gitu supaya Konoha itu bubar tahun 2030? Apakah dia sengaja pilih kasih gitu? Apakah karena dia sengaja menjolimi minoritas gitu? Kenapa dia tidak pernah peduli dengan minoritas ya walaupun pembangunan gereja dipersulit. Bahkan keluarga Pak Prabowo ini kan banyak yang Kristen juga ya, tapi dia nggak peduli dengan orang Kristen gitu. Apakah dia sengaja ya bikin Konoha itu bubar gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ada skenario besar di balik ini? Bagaimana kalau Pak Prabowo itu berpihak pada minoritas? Apakah dia akan dibenci mayoritas? Apakah dia akan ditinggalkan oleh pendukungnya? Kemudian, narasi yang mengatakan tahun 2030 itu Indonesia akan bubar. Apakah ini berdasar atau tidak?
Jadi ada dugaan yang mengatakan ini sebenarnya sumbernya dari novel fiksi, bukan dari novel non-fiksi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Prabowo itu sengaja mengambil data dari novel fiksi? Apakah kita bisa mengambil data dari novel fiksi? Kebetulan background saya itu adalah sastra. Jadi ini adalah bidang saya. Jadi ada sebuah novel fiksi bernama Ghost Fleet. Ya, jadi Ghost Fleet ini bercerita tentang perang antara Amerika versus China. Nah, ketika Amerika dan China itu berperang, Indonesia konon katanya terdampak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia terdampak kalau Amerika dan China itu perang? Dari sudut pandang novel ini, bagaimana dampak Indonesia? Apakah ini bisa jadi dasar gitu? Apakah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan sumbernya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah Indonesia itu akan benar-benar bubar tahun 2030 atau tidak? Bagaimana faktanya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi narasi daripada Pak Prabowo yang mengatakan bahwa Indonesia bubar tahun 2030 itu berdasarkan narasi dari sebuah novel fiksi. Fiksi itu tidak nyata ya. Artinya ya, fiksi itu tidak punya referensi dan tidak punya sumber gitu ya. Itu dasarnya ya sebuah novel yang fiksi. Jadi kisah daripada novel fiksi ini dimulai ketika Amerika dan China itu perang. Perang militer, perang dagang, perang ekonomi, dan sebagainya. Lalu Indonesia terdampak. Kenapa? Karena Indonesia itu banyak korupsi, ya, kemudian politiknya gonjang-ganjing, ya. Dan Indonesia terlibat kenapa? Karena Selat Malaka. Selat Malaka itu dianggap penting gitu. Karena apa? Karena banyak kapal yang lalu lalang di sana. Selat Malaka itu kan milik daripada orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia itu terdampak oleh pengaruh geopolitik dan Indonesia dinyatakan bubar. Kalau Indonesia itu bubar tahun 2030, apakah Anda setuju atau tidak? Saya tidak setuju ya Indonesia bubar ya, disclaimer on ya. Tapi menurut keyakinan saya, kalau kehidupan kita kayak gini terus, ya kayaknya ada kemungkinan ke sana deh ya. Siapa yang mulai duluan? Bukan saya yang mulai duluan, tapi mayoritas. Kelompok mayoritas itu kayaknya udah bosan ya satu negara dengan minoritas gitu. Buktinya apa? Buktinya pembubaran ibadah paksa, ya persekusi, persulit izin rumah ibadah. Kalau mau persulit izin rumah ibadah itu bayangkan nih ya, seperti di Bantul misalnya. Saya yang ada di Bantul ini kan unik sekali ya. Ternyata masyarakat di sana itu tidak suka dengan pembangunan gereja gitu atau nyewa misalnya nih bikin gereja di sana nyewa gitu. Mereka nggak suka gitu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa mereka nggak suka? Kenapa mereka nggak berpikir kalau ini kita larang, ya kita akan pecah? Kenapa tidak ada kedewasaan? Jadi secara tidak langsung mereka lah yang menghancurkan negara ini. Mereka sebenarnya yang memprovokasi gitu. Iya kan? Bukan saya, tapi yang mereka-mereka yang mempersulit izin rumah ibadah itu sebenarnya yang bikin negara kita tuh bubar gitu. Iya kan? Apa salahnya sih ya cuman sekali seminggu doang, nggak tiap hari keluar-keluar juga kan, nggak menggunakan mikrofon juga gitu ya, nggak 5 waktu juga gitu. Cuma sekali minggu gitu. Ya itu pun indoor guys. Itu saking bencinya gitu. Jadi kalau tiba-tiba nanti Konoha bubar tahun 2030, jangan salahin siapa-siapa, ya salahin diri sendiri gitu. Ya salahin diri kita gitu, karena kita tuh kurang dewasa gitu. Ya. Salah satu yang mempengaruhi kenapa suatu negara itu bubar itu, yang paling kuat itu adalah agama. Karena agama ini sensitif gitu. Makanya sering saya bahas tentang pembubaran ibadah paksa dan lain sebagainya itu. Tujuan saya itu supaya kita nggak bubar gitu. Jadi jangan berpikir saya membubarkan Konoha, enggak. Ya kita berkesadaran gitu. Ini sangat berbahaya sekali gitu. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo? Kenapa Pak Prabowo itu enggak menghapuskan SKB 2 Menteri gitu ya? Padahal kan menurut keyakinan saya pasti tahu lah, kan keluarganya kan banyak yang Kristen juga ya.
Ya walaupun Kristen itu elit ya, mereka ibadah di tempat-tempat yang sangat aman, nyaman gitu ya. Beda dengan di daerah-daerah gitu. Kenapa Pak Prabowo ini eh, tidak peduli dengan Kristen gitu? Apa alasannya? Jadi salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena kalau dia peduli dengan Kristen, maka dia akan kehilangan pendukung dari basis umat Muslim gitu. Nggak semua umat Muslim seperti itu, disclaimer on ya. Ya, karena ya suka nggak suka ada sentimen negatif kok terhadap umat Kristen di Konoha. Kita harus mengakui itu. Ya kalau Pak Prabowo itu berpihak pada Kristen ya selesai, karirnya bisa selesai gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Enggak. Jadi Pak Prabowo itu lebih memilih Pancasila, ketuhanan dan keagamaan yang Maha Esa. Itu kalau saya perhatikan. Walaupun saya yakin Pak Prabowo ini orang yang sangat sekuler ya, sangat sekuler sekali, tapi dia gini ya, menurut keyakinan saya Pak Prabowo ini menghalalkan berbagai cara gimana supaya menang gitu. Bahkan dia sampai merangkul Pak Jokowi gitu ya, walaupun dulu kutok-kutokan gitu. Sampai joget-joget sekalipun dilakukan gitu supaya menang. Ya, kemudian sampai uh, seperti orang nangis-nangis juga gitu ya, biar menang gitu. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa Pak Prabowo ini ya, diduga menghalalkan berbagai cara untuk menang? Apa alasannya? Mungkin dia sangat-sangat ini ya, terobsesi untuk jadi presiden gitu ya. Walaupun mohon maaf bagi penuh Pak Prabowo ya. Jadi banyak teman-teman saya itu yang nyesel milih Pak Prabowo ya. Harusnya minta maaf dong ya yang milih Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo kan nggak nyambung kalau saya perhatikan ya. Jujur aja deh, buktinya rupiah gila-gilaan coba. Itu salah satu bukti gitu ya. Rupiah gila-gilaan, naik gila-gilaan. Padahal Pak Prabowo ya sekarang ini menanggapi dengan apa? Dengan bercanda ya, dengan kalimat orang kampung nggak pakai dolar. Itu kan kalimat orang yang bodoh sekali ya. Emang orang kampung itu bodoh semua gitu. Emang orang kampung itu nggak ini ya, nggak ngerti dolar gitu ya. Ya orang kampung juga banyak kok yang kerjanya itu di media sosial gitu ya. Ya kan jadi desainer gitu ya. Jadi IT dan sebagainya. Mereka kerja jarak jauh gitu ya. Itu kan butuh dolar juga. Jadi ini pekerjaan yang sangat-sangat menguntungkan ya bagi negara kita sebenarnya ya. Ya menguntungkan UMKM ya. Tapi Pak Prabowo nggak mikir sampai ke situ ya. Mungkin kayaknya Pak Prabowo udah pikun ya. Nah, kenapa Pak Prabowo mengatakan tahun 2030 itu ya Indonesia akan bubar? Sebenarnya karena dia terobsesi jadi presiden aja sebenarnya. Artinya gini, kalau bukan gue yang jadi presiden, maka Indonesia akan bubar. Justru malah cepet bubar kan? Ya kan? Karena dia hanya berpihak pada kaum tertentu gitu ya. Ya, berpihak pada mayoritas. Ya, bahkan dia berpihak pada Palestina. Saya yakin ya Pak Prabowo itu nggak benar-benar peduli dengan Palestina, tapi karena politik. Makanya politisi itu sebenarnya nggak boleh terlalu dipercaya guys. Namanya politisi kan. Boleh dipercaya tapi jangan terlalu percaya banget gitu ya. Politisi seperti itu guys. Ya, rata-rata politisi seperti itu ya. Ada juga sebenarnya yang jujur gitu ya, tapi itu jarang banget ya. Mereka biasanya akan menghalalkan berbagai cara supaya menang gitu. Ya, saya tidak mengatakan Pak Prabowo itu curang ya, enggak. Saya nggak mengatakan seperti itu. Tapi ya kalau boleh jujur, ya Konoha bisa hancur kalau masalah konflik antar umat beragama itu terus dan terus tidak pernah diselesaikan gitu. Ya, karena kalau saya perhatikan di Konoha itu sudah banyak orang yang radikal, banyak orang yang benci terhadap umat tertentu atau agama tertentu. Ini nggak bagus sekali. Ya, walaupun ada yang mengatakan, oh nggak semua, saya nggak mengatakan nggak semuanya, tapi bibit-bibitnya sudah ada gitu ya. Ibarat sekam ya, di bawah itu sudah ada yang terbakar gitu ya. Tinggal nunggu waktu gitu ya. Ini semacam bom waktu gitu. Ya. Kalau misalnya mengatakan, oh kan sebenarnya kita melarang pembangunan gereja, membangun rumah ibadah itu kan karena oh
kisah-kisah masa lampau gitu ya, ada kisah-kisah masa lampau misalnya, ya zaman dulu gitu ya, yang berkali-kali saya mengatakan ya, ada di manual book misalnya, kebencian-kebencian terhadap agama tertentu, itu kan zaman dulu, bukan zaman sekarang lagi. Lagian kan orang Nasrani zaman sekarang sudah beda dengan zaman dulu gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh ada gereja tuh yang nggak kepake gitu, kenapa bangun gereja lagi? Oh ini kan namanya ekspansi, ya invasi dan lain sebagainya. Ya namanya agama samawi seperti itu kan. Agama Islam juga kan bisa dikategorikan agama samawi juga kan, menurut data guys. Ini lagi-lagi kita bicara by data ya, saya tidak asal mangap ya, ada datanya itu. Ya, agama Yahudi juga agama samawi, agama Abrahamik gitu. Ya, agama samawi dan agama Abrahamik itu kan konsepnya itu konsep agama dakwah, agama ceramah. Mereka sangat-sangat bersaing nyari pengikut. Ya, menurut keyakinan saya, Kristen dan Islam itu bersaing nyari pengikut gitu ya, bersaing ketat gitu ya. Bahkan menurut keyakinan saya, Don Ditan juga ya, pernah mengatakan ya, dugaannya pernah mengatakan sebenarnya ya para misionaris-misionaris ini sangat-sangat tidak bagus gitu ya kata dia, cara menyari umat gitu ya. Jadi gini ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Tolonglah teman-teman Kristen gitu ya. Jangan gara-gara nyari pengikut gitu kita mengalalkan berbagai cara gitu ya. Karena saya perhatikan sekarang ini di media sosial Kristen Protestan dan Katolik juga udah ribut gitu ya. Edis TV dan Bang RK juga ribut gitu ya. Ya, sesama Kristen ribut. Ya kan? Siapa ya coba yang tertarik ke agama Kristen kalau ribut gitu. Edis TV ribut sama RK gitu ya. Tiap hari berkoar-koar gitu. Ya, bayangkan ya orang yang ngerti agama tapi tiap hari koar-koar ribut ya. Lebih baik langsung ngaku aja saya nggak peduli dengan agama tapi akhlaknya bagus gitu. Punya jiwa yang sangat manusiawi gitu. Tapi kalau saya perhatikan sekarang Edis TV, RK, waduh ribut mulu di media sosial. Menurut kalian gimana? Kenapa Pak Prabowo dulu mengatakan Indonesia itu bubar? Apakah Indonesia itu benar-benar bubar? Apakah karena ini sebenarnya strategi politik Pak Prabowo ya, supaya dia kepilih jadi presiden gitu? Dia menghalalkan berbagai cara, termasuk ngambil data dari novel fiksi yang berjudul Ghost Fleet. Jadi saya sebagai mahasiswa sastra, kadang gini guys, sebenarnya gini, saya nulis novel itu, ya walaupun fiksi, saya tuh kadang terinspirasi dari kehidupan nyata. Sama seperti yang saya tulis ini ya, Tanah Luka gitu ya. Ini semua 80% sebenarnya ini ada di kehidupan nyata gitu, terjadi gitu. Cuma 20% itu sebenarnya yang dibumbui gitu ya. Saya kasih bumbu juga gitu ya. Nulis buku itu sama seperti masak gitu, ada bumbunya. Kalau nggak ada bumbunya nggak enak gitu ya. Hambar rasanya. Jadi nulis buku juga seperti itu ya. Nulis buku fiksi itu kita terinspirasi dengan dunia nyata. Ya. Ada yang mengatakan bahwa oh ini masuk akal karena Indonesia itu punya Selat Melaka, karena terlihat seksi ya. Kemudian karena banyak sumber daya alam walaupun kita nggak masuk 10 besar dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai faktor ya. Apakah ini sebenarnya yang ada di pikiran Pak Prabowo sehingga dia ngambil data dari novel fiksi atau novel yang tidak ilmiah? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian Tanah Luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.